Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Wahidin. Saya mahasiswa semester 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, jenis sistem operasi, dan tujuan sistem operasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak, sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Tujuan dan fungsi sistem operasi. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi merupakan alat yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan komputer. Dari sudut pandang sistem komputer, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang bertujuan menempatkan sumber daya secara efisien atau resource allocator. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari hardware, I/O, input atau output. Fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali kontrol program. Jadi, dari sudut pandang tujuan sistem operasi itu sendiri, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan atau convenient untuk menjalankan program aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain, sistem operasi adalah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien. Sistem operasi saat ini dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Multi-user, 2 atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling menggunakan. Contohnya adalah seperti printer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah multitasking. Sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Seperti saat Anda sedang membuka YouTube, Anda juga bisa membuka Word, atau sebaliknya jika Anda sedang membuka Word atau PowerPoint, Anda juga bisa membuka Spotify untuk mendengarkan musik. Multiprocessing. Sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau Central Processing Unit. Multithreading. Setiap program dapat dipecah ke dalam thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk bagian dari multitasking. Pada perkembangannya, kini sistem operasi terdiri 2 varian, yaitu 32 bit dan 62 bit. 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Manajemen memori pada sistem 64 bit juga lebih baik, sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat, dan rata-rata sistem operasi yang digunakan di zaman sekarang adalah 64 bit karena ada beberapa aplikasi yang hanya bisa digunakan di sistem operasi 64 bit. Sistem operasi yang baik adalah yang mampu memberikan keadaan aman dan tetap konsisten pada saat hardware dan software aplikasi berkomunikasi, juga tetap memberi antarmuka yang mudah, nyaman, dan menarik bagi pengguna. Berikut ada 8 fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah Resource Manager, mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Koordinator, yaitu menyediakan fasilitas hingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga ada interface, yaitu sebagai perantara antara pengguna atau user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan, atau bisa disebut juga dengan user friendly. Pengguna tidak akan dikhawatirkan dan dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah. Yang keempat ada Guardian, menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembacaan,
penulisan, atau eksekusi data dan program. Yang kelima ada gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Yang keenam ada optimizer, penjadwalan pemasukan input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran output. Untuk meningkatkan kegunaan, akuntan mengatur waktu CPU atau CPU time, penggunaan memori, pemanggilan perangkat I/O, masukan atau keluaran di storage, dan waktu koneksi terminal. Yang terakhir ada use server, untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit seperti mekanisme akses file. Yang terakhir adalah jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Unix atau Unix, adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada tahun 1960 dan 1970-an. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. BSD adalah salah satu turunan varian Unix yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya. Pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapapun. Nama Linux berasal dari nama kernelnya, kernel Linux, yang dibuat tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Selanjutnya ada macOS. macOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. macOS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. FreeBSD. FreeBSD adalah sebuah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T lewat cabang Berkeley Software Distribution atau BSD, yaitu sistem operasi 386 BSD dan 4.4 BSD. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86 atau IE-32, termasuk Microsoft Xbox, DEC Alpha, Sun Ultraspark, IE-64, AMD 64, PowerPC, dan arsitektur ENC PC 98. Dukungan untuk arsitektur ARM dan MIPS sedang dalam pengembangan. Selanjutnya ada Sun OS. Sun OS adalah sebuah versi Unix yang digunakan dalam workstation. Sun Microsystem yang ditulis pada tahun 1982 setelah merilis Sun OS versi 4. Sun Microsystem mengubah kode Unix BSD yang sebelumnya mereka gunakan dengan kode Unix System 5 setelah mendapatkan lisensi dari pemegang lisensi Unix waktu itu, AT&T. Perubahan ini menjadikan namanya berubah menjadi Solaris versi 2 dari yang terbarunya Sun OS 5, sehingga secara tidak langsung Sun OS pun dianggap sebagai Solaris versi 1. sekian. Selanjutnya, yang paling banyak digunakan yaitu adalah Windows.
Microsoft Windows atau lebih dikenal sebutan Windows adalah keluarga sistem komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan penggunaan berbasis grafik. Graphical User atau Interface. Microsoft Windows kemudian bisa dikembangkan dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90% dunia, yaitu rata-rata orang memakai sistem operasi Windows di dunia ini. Di sini jika ada yang penasaran apakah bisa laptop atau PC yang menggunakan sistem operasi Windows ingin mencoba menggunakan macOS buatan Apple, yaitu bisa, tetapi harus bikin sendiri agar kita bisa mendapatkan update ke depannya dan bisa compatible dengan fitur-fitur Macintosh OS. Jika kita hanya menginstal, maka nanti akan terjadi beberapa bug atau tidak compatible, seperti tidak bisa menggunakan WiFi, driver eksternal bisa saja tidak terbaca di situnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.